Wanita ini tiba-tiba melompat keluar dari lantai. Dua kaki menjuntai di udara. Suaminya buru-buru memanggil penjaga pantai. Dua pria besar, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak bisa menggerakkan Sarah. Lebih menakutkan, sampai malam dokter mengatakan jaraknya bertambah beberapa sentimeter. Penyakit aneh ini dokter pun menyerah. Dokter hanya bisa mengambil darah Sarah untuk tes lagi. Waktu berlalu. Tidak ada yang bisa dilakukan Sarah untuk diskors seperti itu. Dari pergi ke kamar mandi hingga makan. Bahkan ketika dia pergi tidur, dia harus membungkus selimutnya seperti itu. Bahkan jika dia tidak merasa nyaman. Tapi kali ini dia sangat senang. Karena di hari-hari ini, keluarganya sangat peduli padanya. Ketika dia tidak sakit, putrinya tidak mau merawatnya. Tidak lama kemudian dia bahagia ketika penyakitnya menjadi sangat serius sehingga dia tidak bisa bahagia. Karena tubuhnya terbang ke langit-langit. Bagian atas kepala yang menyentuh langit-langit sangat berbahaya. Dev baru saja menemukan spesialis. Setelah satu pemeriksaan, ahli memberitahunya. Dengan tingkat pertumbuhan yang begitu tinggi. Kemudian dalam beberapa minggu tubuh Sarah akan naik menjadi 12.000 inci. Selama waktu itu, jangan hanya menghangatkan tubuh. Tapi juga harus memakai masker oksigen. Namun dalam beberapa bulan Sarah akan terbang setinggi jalan Karman. Udara menjadi lebih tipis. Akhirnya terbang keluar angkasa. Hidup Sarah juga akan berakhir. Para ahli juga mengatakan, berdasarkan tingkat teknologi saat ini. Dia tidak tahu mengapa Sarah terbang begitu tinggi. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan sekarang adalah membiarkan Sarah hidup sedikit. Pengumuman ini membuat suami dan putrinya sangat sedih. Sarah ketakutan, matanya merah dan pink. Tidak beberapa hari telah berlalu, Sarah telah memukul kepalanya di langit-langit. Dev hanya perlu melepas langit-langit agar istrinya bisa sedikit bersantai. Secara bertahap naik, dia mencapai kamar putrinya. Dipantau seperti itu oleh ibunya, dia merasa tidak nyaman. Setengah jalan menulis, Kali menyuruhnya turun untuk mencuci piring dan kemudian keluar. Turun ke dapur, lihat tumpukan mangkok yang menumpuk tinggi seperti gunung. Gadis kecil itu tiba-tiba mengerti penderitaan ibunya. Jadi dia naik ke atas untuk memberitahu ibunya. Dia akan meninggalkan sekolah untuk menghabiskan saat-saat terakhirnya dengan ibu dia. Tidak meninggalkan Sarah protes keras. Sarah mengatakan dia harus fokus pada studinya. Dia takut bahwa dia adalah beban putrinya. Dia hanya bisa bersama putrinya secara diam-diam. Waktu berlalu dengan cepat, saatnya merayakan ulang tahun pernikahannya. Sarah sengaja berpakaian indah, setiap orang memiliki senyum di wajah mereka. Tapi semua orang merasa berat di dalam. Sarah memberitahu suaminya. Hari-hari tanpa dia di sisinya, dia harus terbiasa. Dev hanya harus setuju. Tapi di dalam hatinya, dia tidak ingin meninggalkannya. Kalian berdua hanya bisa menghargai saat ini. Keesokan harinya, ketika Carly pulang. Gadis kecil itu melihat tali diikatkan di pergelangan kaki ibunya. Tarikan yang kuat membuat Sarah menjerit kesakitan tanpa henti. Dev duduk diam di satu sisi. Karena dia tidak tega meninggalkannya, dia mengikat kakinya. Carly ingin memotong talinya, tetapi ayahnya menghentikannya. Tiba-tiba kaki Sarah ditarik dengan tali. Suaminya baru bangun. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menahannya. Setelah beberapa minggu lagi, Sarah terbang di atas atap. Sarah terbang di udara di atas atap mereka. Carly dan suaminya duduk di mesin derek. Siapkan makanan dan airnya. Ada juga masker oksigen. Ransel penuh persediaan untuk memperlambat pendakiannya. Carly mengeluarkan pemutar musik favoritnya dan memberitahu Sarah. Di dalamnya ada semua lagu yang dia suka. Dev diam di samping dan tidak mengatakan apa-apa. Carly memeluk ibunya untuk terakhir kalinya. Gadis kecil itu berharap ibunya bisa pergi dengan bahagia. Mesin derek diturunkan.